Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Farsha Family, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami di video kali ini akan memberikan informasi dan sharing tentang perjalanan kami ketika ke Jakarta, lalu diperlukan adanya tes Genius, dan tes ini dianggap lebih praktis, lebih hemat, kemudian mudah. Hasilnya pun cepat. Inilah suasana di Stasiun Tawang ketika kami sedang menunggu antrian dalam pemeriksaan Genius. Jadi ketika kita mengantri Genius, untuk melakukan pemeriksaan ini diberikan beberapa persyaratan kepada calon penumpang kereta api. Persyaratannya antara lain, calon penumpang kereta api wajib menunjukkan tiket atau kode booking yang sudah dibayar lunas. Kemudian, menunjukkan kartu identitas asli. Lalu, penumpang dianjurkan tidak makan atau minum dan tidak merokok 30 menit sebelum melakukan proses pengambilan sampel melalui hembusan nafas ke kantong udara. Nah, ini Mama Rani dan Syaima kebetulan sudah mengambil nomor antrian dan kita sedang menunggu untuk dipanggil. Seperti yang sudah Mama Rani sampaikan di awal bahwa kita wajib menyertakan kode booking atau tiket kita dan diperlihatkan kepada petugas loketnya. Lalu setelah kita perlihatkan tiket, kita lakukan proses pembayarannya. Harganya adalah 20.000 per orang. Kemudian kita diberi kantong. Sambil menunggu antrian, di layar televisi ini kita bisa melihat prosedur untuk pemeriksaan Genius. Disarankan bahwa 30 menit sebelumnya kita dilarang makan dan minum. Dan ini dia bentuk penampakan kantong udaranya. Penumpang diminta untuk menarik nafas, kemudian membuangnya sebanyak 2 kali selama memakai masker. Lalu pengambilan nafas yang ketiga kita buang ke dalam kantong udaranya. Kemudian ditutup kembali hingga rapat. Ada katup penutupnya. Lalu pengujian sampel ini memiliki atau membutuhkan waktu sekitar 3 menit hingga keluar hasilnya. Jadi nanti kita akan dipanggil kembali untuk mengambil hasil pemeriksaan. Jika ditemukan hasil positif, maka calon penumpang yang menggunakan Genius C19 akan dilakukan penanganan di ruang isolasi sementara oleh petugas kesehatan. Dan inilah suasana loket. Ada loket pendaftaran, loket pembayaran, kemudian loket untuk memberikan hasil kantong udara yang sudah ditiup. Lalu ada lagi meja untuk pengambilan hasilnya. Sesuai Surat Edaran Kemenhub nomor 20 tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif Genius C19 atau rapid test antigen atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Dan khusus untuk keberangkatan selama libur panjang atau libur keagamaan, sampelnya itu diambil dalam kurun waktu maksimal hanya 1 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Dan inilah penampakan Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah di pagi hari ketika semua orang masih belum banyak untuk mendatangi stasiun. Jadi masih sepi ya.
Nah, calon penumpang dengan hasil positif tidak diperbolehkan untuk naik kereta api, dan bea tiket akan dikembalikan penuh secara penuh kepada penumpang. Kemudian selanjutnya penumpang diarahkan agar melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, ini adalah situasi sebelum pukul 10 pagi. Kebetulan Mama Rani dan Kakak Syaima itu naik kereta Argo Bromo Anggrek jam 12.30. Dan inilah suasana musola di stasiun Tawang. Cukup bersih, kemudian ada tempat wudhunya. Lalu kita bisa melaksanakan sholat di sana. Dan alhamdulillah akhirnya kereta bisa berangkat tepat pada waktunya. Perjalanan kami hari ini adalah menuju Jakarta. Kebetulan ada acara keluarga di sana. Dan inilah situasi di dalam kereta Argo Bromo Anggrek. Cukup bersih. Kemudian penumpangnya tidak terlalu padat. Lalu inilah tampilannya. Kita baru berangkat dari stasiun Tawang, Semarang. Jakarta. Do you miss the color? No. Are you sure? Kemudian ketika kita boarding tadi di stasiun Tawang, kita diberikan fasilitas face shield oleh PT Kereta Api Indonesia. Untuk satu orang penumpang mendapatkan satu face shield. Namun karena Mama Rani dan Kakak Syaima sudah merasa cukup dengan memakai masker saja dengan tidak melepas masker, maka kami belum membuka face shield yang diberikan tersebut. Dan sepertinya penumpang lain pun juga belum ada yang memakai face shield yang diberikan itu. Tapi insya Allah akan bermanfaat di lain waktu. Dan pemandangannya bagus ya teman-teman, sahabat semua. Ada sawah hijau membentang, kemudian langitnya yang biru, kemudian ada awan putih, taburan awan putih di langit. Sangat indah ketika pukul 12:30 siang. What are you doing? I'm looking at my gallery. You're making a video? No, kalau aku lagi nggak mau pakai data, itu aku lihat-lihat di galeri yang video dulu-dulu. And welcome to Jakarta. Selamat datang di Jakarta, Kakak Syaima. Ini adalah kota di mana Kakak Syaima dan Mama Rani sempat lama tinggal di Jakarta. Kemudian pada akhirnya kami pindah ke kota Semarang. Inilah penampakan dari kota Jakarta di maghrib, di waktu maghrib ya, menjelang malam. Jadi lampu-lampu sudah mulai dinyalakan. Kemudian gedung-gedung tinggi kita lihat di sekitarnya.
Teman-teman, ini adalah Bundaran Hotel Indonesia. Bundaran Hotel Indonesia ini merupakan ikon dari kota Jakarta. Jadi itu ada patung selamat datang. Kemudian ada air mancur, dikelilingi oleh air mancur yang sangat indah. Bundaran ini cukup besar ya teman-teman. Ternyata suasana lalu lintasnya malam hari ini agak macet karena bertepatan dengan sebagian orang pulang kantor di hari Jumat, sehingga macet. Dan ini situasi ini sudah biasa di Jakarta. Oke, demikian sharing kami ketika melakukan perjalanan ke Jakarta, bagaimana prosedur melakukan Ginos, pemeriksaan Ginos yang murah, praktis, dan cukup valid. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian berikan komennya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.